dipersembahkan oleh Wah, memang untuk berbagai kondisi, baik ibadah atau bertemu keluarga, baju koko gajah duduk keren kekinian. Udah gitu ada beragam variasi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini ada oleh-oleh nih buat teman-teman semua nih. Ini sarung gajah duduk. Oh, sarung gajah duduk. Iya, motifnya memang diambil dari seluruh daerah di Nusantara. Oh, gitu. Dan ini udah dipakai dari generasi ke generasi. Ya udah, silakan dipakai. Siap. Mudah-mudahan ibadahnya lebih husuk. Matching nih, Mas. Oh, pas banget Pas kan. banget. Ngomong-ngomong Ustadz di mana? Oh, sana. Oh, saya sana ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah masih seperti yang biasa. Tapi sebelumnya ada buat tangan untuk Ustadz. Mohon berkenan diterima ya Pak Ustadz. Dari gajah duduk, ini logo yang asli, ada monokromnya. Ini logonya hitam putih, ada tulisan Arabnya. Dan ini produksi PT Gajah Duduk Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya Mas Bayu, jamaah saya sudah menunggu di dalam. Oh gitu? Kita Ayo. gaspol Pak Ustadz? Ayo gaspol lagi. Siap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasat, pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali tentunya untuk sama-sama menambah kedalaman ilmu agama kita. Sama-sama kita berkumpul tentunya dari Masjid Hajah Siti Mangkota Makassar. Apalagi kalau bukan di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah bersama ustadz kita, guru kita, kiai kita, dan ini kalau saya bilang nih abang kita yang selalu memberikan banyak sekali pencerahan dan tausiah buat kita semua, Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Agak kareba Mas Bayu. Oh baik-baik Ji. Ah, bukan, jadi baik-baik. itu Kalau bahasa- Makassar, makesing. Makesing. Kalau Oh. bahasa Kalau bahasa Makassar, baji-baji. Baji-baji. Kalau bahasa Bugis, makesing. Makesing. Kalau bahasa Indonesia, madeceng. Bukan. Oh, Mas kalau- Bayu, hari ini saya lihat matching sekali. Alhamdulillah, Mulai Pak Ustadz. dari sarung, baju sampai pecinya, Oh. pas banget. Oh, Aduh. ini produksi dari Gajah Duduk Pak Ustadz. Masya Keren kan? Allah. Dan Mot- motif-motifnya khas Nusantara. Oh iya, motifnya motif Nusantara, warnanya macam-macam. Ya. Udah gitu juga ini bahannya halus dan juga nyaman Pak Ustadz. Gitu. Laku untuk semua umur. Untuk semuanya ada. Kalau saya, baju saya memang seperti ini. Dari dulu. Oh gitu. Bukan bajunya yang bagus, Tapi- tapi yang pakai yang gagah. Iya bisa aja. Saya tahu Ibu, saya tidak gagah, saya tahu. Tapi saya penuh pesona. Wah. Mana buktinya? Ibu-ibu semua mau foto sama saya toh? Nah, ini jangan lupa, Ramadan kita ini sekarang kita juga lagi difoto. Oh, di foto Pak Di Ustadz. foto apanya? Peningkatan kualitas amalnya. Masya Allah. Kalau yang lalu bulan sebelum Ramadan, masuk Ramadan, tidak ada perubahan, berarti fotonya jadul. Oh. Zaman dulu. Tidak ada peningkatan kualitas gambar. Nah, maka Ramadan ini harus ada peningkatan kualitasnya. Insya Allah, Nah, mudah-mudahan. Ibu-ibu, ada semua HP-nya? Ada. Ada semua HP-nya? Mana bagus HP tua dengan HP baru? HP baru Pak Ustadz. Nah, berarti mesti baru. Apa kelebihannya Mas Bayu kalau HP baru? Biasanya ada banyak yang fitur-fitur baru, canggih, lebih bagus kualitasnya. Nah, pokoknya lebih bagus. lah. Semuanya lebih bagus. Termasuk di antara kelebihan HP baru daripada HP tua. Kalau HP tua memorinya sudah hampir penuh. Oh betul. Jadi agak lemot kata anak zaman sekarang Pak Ustadz. Lelet. Oh, apa namanya itu? Kalau mendownload Lama muter-muter. baru penuh. Iya betul. Iya toh Ibu? Kenapa Ibu tahu? Karena HP-nya Ibu HP tua semua. Nah, iya toh Ibu? Maka kalau dia sudah mau
digugurkan semua. Saya lihat kalau HP saya lemot, ini aplikasinya Harus buang. dia, Ini buang. hapus. Ini buang. Supaya apa? Gampang download. Bisa download lagi. Nah, begitu juga hati. Oke. Ramadan ini Bu, download. Ya toh? Kita mau tahajud, aplikasinya di-download, ngaji, sholat duha, iktikaf. Susah masuk kalau aplikasinya full. Apa yang membuat susah hati dah yang penuh? Apa yang membuat hati susah tak download, menerima aplikasi baru, yaitu dendam. Masya Allah. Nah ini berarti pas sekali dengan tema yang mau kita bahas hari ini Pak Ustadz. Bagaimana caranya kita bisa membersihkan diri Ramadan, hablum minallah kita perkuat, tapi hablum minannas supaya nggak ada dendam Pak Ustadz. Nah saya kasih contoh Ibu si langsungan. Toh, Ibu marah sama saya, nggak suka. Kenapa? Beda waktu pilpres, beda pilihan waktu caleg. Ya toh, beda. Akhirnya Ibu marah. Kalau Ibu sudah tidak suka sama saya, apapun yang saya sampaikan pasti Ibu tidak mau terima. Iya toh? Iya toh? Ibu kalau sudah pernah suaminya salah, ahli sejarah semua saya lihat mukanya ini. Iya toh? Ya, Pak Ustadz. Satu kali salah suaminya dendam. Kalau dia sudah dendam, marah, jengkel, apapun dia kasih hak suaminya tidak mau terima. Iya toh? Bu, jangan begitu. Sholat. Apa sholat? Kau masih ingat 5 tahun yang lalu? Nah itu. Maka susah menerima kebenaran. Maka di bulan Ramadan ini hilangkan dendam. Hilangkan sakit hati. Sakit hatiku Ustaz. Biar Allah yang balas. Dia hinakan saya Ustaz. Hinaannya dia pahala buat kita. Dia cerita saya Ustaz, ceritanya dia kita ambil pahalanya. Maka bulan Ramadan hilangkan dendam. Bagaimana supaya hilang dendam? Nah, cara memaafkan. Maafkan dia. Bagaimanapun besarnya, salahnya, hilangkan dendam. Kepada siapa dulu? Memaafkan. Ya, cuma kita ini kalau salahnya orang, kita ingat sampai mati. Tapi salahnya kita, masa begitu masa begitu ndak mau maafkan. Ya maka Ramadan kali ini bukan sebenarnya Ramadan saja. Jadi saya ingatkan kembali, kenapa kita mesti hilangkan dendam Ibu? Kenapa? Coba lihat aplikasi tua. Lagi ngeloading Pak Ustadz. Sudah dikasih tahu tadi itu udah paham lagi. Kenapa dihilangkan dendam Ibu? Supaya gampang. Ibu, kalau Ibu punya gelas penuh, ya, mau diisi, apa yang terjadi? Tumpah, ndak nyangkut. Maka supaya gampang terisi lagi di apa? Dikosongkan. Dikosongkan dari apa? Dendam, sakit hati. Nah, supaya itu Ibu juga cuma jangan sakit hati, minta maaf juga. Minta maaf kepada siapa? Jangan dulu kepada tetangga tak yang sudah ditinggalkan kompleks yang tu masih kontrak-kontrak. Siapa dulu? Dalam rumah dulu Ibu. Dalam rumah dulu Ibu minta maaf kepada mertua. Saya yakin ada yang serumah sama mertuanya. Iya toh? Iya toh? Mertuanya rewel. Kenapa mulai rewel? Karena sudah mulai sakit-sakit lututnya. Lututnya sakit, tidak bisa kerja. Mertua seperti ini tentu banyak kita ngomel, sakiti, bicara ketus, banting pintu. Apa ini kucing? Kucing yang dia pukul, mertua yang tersinggung. Ya toh? Maka masuk Ramadan ini sebelum terlambat semuanya Bu, hilangkan dendam, minta maaf ya. Kalau dendam itu kan orang yang sakiti kita ya Bu ya. Tapi kalau kita minta maaf berarti kita yang salah. Maka minta maaf sama mertua, kemudian kepada suami, Pak maafkan saya,
bulan lalu saya kasar, bagaimana saya tidak kasar, saya capek, anak-anak ini cicilan menunggak semua. Kau kenapakah kalau cicilan saya bahas kau ketawa semua? Itu bikin pusing sih Pak Ustadz. Nah, Bikin banyak di jengkel. sini. Ya sudahlah, urusannya ibu lihat soal cicilan itu ya. Ya. Nah, sudah. Mau diselesain. Nah, sudah itu kepada tetangga, jiran tetangga kita. Ya begitu tahap-tahapnya. Tidak sempat ketemu Ustadz, bisa lewat telepon. Kuota lebih besar, video call. Hai, maafkan saya. Lalu minta maaf itu dalam hatinya menggosip. Nah gini. Kadang-kadang ya Pak Ustadz, secara teori kita tuh mungkin ya oke, saya minta maaf. Saya mohon dimaafkan, saya mau bersihkan hati saya. Tapi gak mudah Pak Ustadz. Ada gak sih tanda-tandanya kalau kita tuh benar-benar udah bersih, kita udah gak dendam, apa sih yang bisa kita rasain? Dan bagaimana caranya Pak Ustadz? Apakah cukup hanya minta maaf? Minta maaf ya. Tapi sorry, saya maafin tapi saya tidak bisa melupakan. Ya. Lalu itu gimana tuh Pak Ustadz? Bagaimana cara-caranya? Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Masya Allah, jamaah yang hadir di Masjid Haji Asitimang ini luar biasa loh. Dari tadi udah hadir semuanya lengkap, saya mau absen satu-satu. Yang pertama ada ibu-ibu dari Majelis Taklim PAC Muslimat NU Kecamatan Tamalang Rea. Lalu kemudian ibu-ibu Majelis Taklim PAC Muslimat NU Kecamatan Biringkanaya. Lalu kemudian Majelis Taklim PAC Muslimat NU Kecamatan Mamajang. Oke. Sama-sama kita kumpul di sini tentunya di Gaspol Sahur. Mantap. Kita lanjut lagi Pak Ustadz soal dendam ini. Bagaimana caranya supaya benar-benar bersih dan ada ciri-cirinya gak sih kalau saya sudah oke, saya udah gak dendam nih, udah bersih siap untuk beribadah di Ramadan. Satu caranya istighfar. Oh, Ya, istighfar, bertobat kepada Allah atas penyakit hati itu. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Supaya berbekas ibu, usap dada. Jangan seperti makan pisang goreng panas. Ya, mulutnya istighfar tapi matanya dendam. Nah, enggak masuk. Itu salah satu tanda ibu tidak tulus maafkan orang ya. Coba ibu praktekkan. Astagfirullahaladzim. Usap dada. Ya toh? Nah, biasa itu kalau kita sakit hati. Astagfirullah. Insya Allah tenang. Satu kali belum, dua kali belum, satu kali kau sakiti hati ini. tahu semua Pak Ustadz. Ini angkatannya pas banget Ya. nih. Oke? Jadi astagfirullah. Itu cara pertama. Cara kedua, bayangkan betapa besar dosa kita kepada Allah. Itu nanti akan berkata kepada saya, Das'ad, berapa kali kau maksiat, berapa kali kau tidak sholat, berapa kali kau dosa. Saya maafkan kamu toh, kenapa itu saudaramu? Kenapa itu sepupumu? Kenapa itu tetanggamu? Bahkan istrimu sendiri yang satu saja salahnya kau tidak maafkan. Ya, jadi bayangkan kalau saya tidak maafkan dia, nanti Allah juga tidak ampuni saya. Yang ketiga, kita maafkan dia dengan harapan mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Ya Allah, saya maafkan dia. Saya sakit hati, mudah-mudahan maafku engkau ampuni dosa-dosaku. Yang ketiga, yang keempat, percayalah dendam itu tidak ada baiknya. Coba, ibu kan kalau dendam. Kalau ibu maafkan, tenang perasaan. Hilang, langsung hilang. Tapi kalau ibu dendam, berpikir malam tidak bisa tidur. Bagaimana besok ku balas?
Mana besok balas? Besok kalau saya ketemu, saya kasih kempes ban mobilnya. Tapi ada CCTV, dia cari lagi cara lain. Tidak cocok kempes bannya. Kalau begitu saya ambil dari kanan. Ada juga satpam, tidak bisa. Ibu pikir orang sudah tidur enak, ibu masih pikir bagaimana caranya. Maka lebih baik maafkan saja. Sama kalau kita menyanyi suaminya pergi kerja, ibu lepas dengan ikhlas. Ku lepas di kau. Masya Allah, penyanyi masa ini. Jadi begitu Mas Bayu. Nah, tanda-tandanya kita sudah lepas, pasti kembali baik. Kalau maafkan, tidak ada kata tapi. Ya, memaafkan tidak ada kata tapi. Ulang sama-sama. Memaafkan tidak ada kata tapi. Nah, contoh, saya maafkan kau, tapi jangan lagi lewat depan rumahku. Sama politisi kalau bicara, ya saya maafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Pret, bukan memaafkan namanya itu. Saya maafkan. Aduan saya cabut. Semua perkara saya anggap selesai. Itu namanya memaafkan. Ya, kalau kita saya maafkan kau, tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Tidak tulus. You understand? Yeah. Thank you very much. Very good. Baik Pak Ustadz, nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjaga kebersihan hati kita di bulan suci Ramadan ini. Supaya kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu agama, mendapatkan berkah Ramadan. Seperti handphone yang baru sudah siap mendownload berbagai aplikasi baru. Nah sekarang kita berikan kesempatan buat jemaah yang hadir untuk bertanya nih sahabat dasar. Silakan ya, mau bertanya boleh angkat tangan. Mana? Sebelah sini ya, Bu. Mana? Yang Ibu. kita kasih kesempatan bertanya yang paling sedikit ngomelnya. Mana? Yang ini, saya lihat dari casingnya ini Ibu ini suka ngomel. Oh gitu. Dulu. Silakan Ibu perkenalkan diri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asrawati Esos MPD. Wih. Dari Sama PAC. gelar teh Bu Esos. Masya Allah. Pembersih Pak Ustaz. lantai. Dari PAC Muslimat NU Kecamatan Biringkanaya. Oke. Ya. Pertanyaan saya Pak Ustaz, apabila ada seseorang yang membawa pengaruh buruk kepada kita, apa boleh kita jauhi Pak Ustaz? Oke. Dia bawa apa itu? Pengaruh yang buruk. Pengaruh yang buruk. Kita. Apakah kita jauhi? Boleh dijauhi. Siapa Ya. yang jawab? Saya atau Ibu? Ya Ustadz dong. Makan beliau yang nanya, Ustadz yang jawab. Pak Oke. Ustadz. Tidak mau tanya nomor rekeningku Ibu. Gak usah. Oh jamaah sekarang, Ustadz mau bertanya apa hukumnya ini? Saya kalau sudah mulai bertanya 1, 2, saya bilang mudah-mudahan ada yang tanya nomor rekening. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu. Mas Bayu. Ya, Pak Ustadz. Kalau di Sunda ada punten. Mangga. Kalau Sulawesi tabeki. Tabeki. Oh punten, tabeknya permisi. itu enggak ada bahasa Indonesianya. Kalau orang mau lewat tabe. Permisi. Ya. Oh. Sunda punten. Punten. Jawa mangga lain. Maaf, monggo. Pokoknya jangan tuh. Saya bukan ahli bahasa. Oke, pertanyaan. Ya. Ada orang yang hanya berpengaruh buruk. Mbak. Bukan cuma ketemu Ibu, di grup WhatsApp. Kalau Ibu tahu grup WhatsApp itu yang di-share hanya berita-berita fitnah, yang di-share hanya berita-berita hedon, yang di-share hanya berita kebencian, yang di-share hanya berita-berita taeda fada, sampah namanya. Ibu mengotori hati. Boleh kita tinggalkan, boleh, tetapi dengan tetap pakai adab. Jangan tinggalkan, apa ini grup? Tidak ada faedah sama sekali. Makin dewasa makin goblok. Goodbye. Saya tinggalkan. Tidak boleh begitu. Kita bikin kalimat yang tetap adab. Saya HP, boleh bohong kalau untuk baik-baik. HP saya ini kasihan HP jadul. Dan selalu diperiksa suamiku. Suamiku marah kalau saya ikuti grup-grup yang
tidak ada faedah buat saya. Maafkan saya harus pamit. Kalau ada sesuatu silakan dijapri. Nah begitu. Ya, saya juga kalau saya lihat ini grup, aduh kebencian aja ini. Tidak ada baiknya ini pemerintah, semua jelek. Bisa mengotori perasaan saya, bisa merusak hati saya pamit. Say goodbye. Punten. Tapi. Oke, you understand? Yes. Thank you. Ono lagi? Ono. Ono? Ono lagi. Ada Ono, lagi. bahasa Jawa. Ada pertanyaan. Engkau kah? Bahasa anak muda. Adakah? Adakah? Iya, Ayo, lagi. Iya, tadi udah terjawab ya pertanyaannya Ibu ya. Jadi kesimpulannya sesuatu yang bisa banyak mudaratnya tinggalkan. habis Ya. Ramadan? Ya, Habis bukan kita memutuskan silaturahmi, tapi kita tahu lebih banyak bahayanya. Ya, bagaimana Al-Quran mengharamkan hamar. Dulu hamar itu bertahap dilarang, Bu. Hamar ada baiknya, ada jeleknya, tapi jeleknya jauh lebih baik. Lebih banyak daripada faedahnya. Berpikir kan banyak, ditinggal. Kenapa? Ada memang faedahnya, tapi jauh lebih banyak. Baiknya 1, 9-nya jelek. Daripada cuma 1 saya mau dapat yang 9. Begitu. Iya. Oke. Ada lagi? Semakin kuat ya niatnya ya untuk bisa melindungi diri dari hal-hal yang buruk. Ada lagi mau nanya? Silakan. Wah banyak. Tahan dulu. Stop. Tahan dulu. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat menemani Anda menikmati santap sahur. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Bagaimana cara kita melindungi diri, melindungi hati supaya tidak ada dendam, itu yang kita bahas hari ini. Dan mudah-mudahan ini memperkuat keimanan kita untuk bisa mendapatkan berkah di bulan suci Ramadan ya Pak Ustadz ya. Nah tadi kan udah ada janji nih mau kasih kesempatan buat bertanya. Boleh ya Pak Ustadz? Nah tunggu, kita resume kembali. Oh yang tadi karena sebelumnya. Mungkin ada yang terlambat bangun. Oh iya betul. Jadi Ramadan ini bulan untuk mendownload. Ya, aplikasi baru-baru supaya gampang dan cepat downloadnya, maka harus dibersihkan. Banyak sampah-sampah dalam hati, tapi hari ini kita khusus tentang dendam. Oke, Silakan begitu. yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Ibu yang di depan, silakan Bu. Bawa mic-nya. Oh kalau ini terkenal dia di sini. Di Makassar. Terkenal. Tokoh ya Pak Ustadz? Ini yang punya 1/3 Tamalan Ria. 2/3 sisanya? Yang ini. Ada. Selebihnya bukan saya yang punya. Silakan perkenalkan diri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Senior Haja Musda Mulia, Ketua PAC Muslimat NU Kecamatan Tamalan Ria. Pertanyaan saya Pak Ustaz, bagaimana untuk menghindari ibu-ibu yang suka mempengaruhi orang untuk membenci kita, sementara kita tidak tahu. Nah, apapun yang kita lakukan sementara orang yang selalu menilai kita negatif, dan apa yang kita bisa lakukan Postas seperti itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya yang jawab atau Mas Bayu? Jangan saya ilmunya nggak nyampe Pak Ustadz. Pak Ustadz lah. Silakan, Ibu. Terima kasih Ibu. Okay. Tapi saya mau nanya deh Pak Ustadz sebelum dijawab. Kalau misalnya kan ada orang yang misalnya nih ya kita ngerasa wah ini kayaknya mereka ngomong jelek tentang kita. Tapi nggak ada buktinya. Itu berarti gimana tuh Pak Ustadz? Ya, cara menyikapinya pertama Sabar. Siapalah saya ini kalau saya diceritakan satu sabar dulu. Sabar saja. Cara mengucapkan secara Ekspresi. Espresso.
Ekspresikan. Ekspresikan. Susah ini bahasa, Ibu. Dengan cara inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Satu, kalau saya. Dua, saya bawa ke diri saya. Siapalah saya ini? Hanya penceramah, masih dikasih honor, masuk-masuk televisi, dibelikan tiket, dikasih makan, dicerita orang. Biasalah. Siapa Nabi? Manusia mulia, tidak pernah sakitin orang, mulutnya baik, ibadahnya tidak pernah ada yang ngalahkan beliau. Kekasih Allah, sampai Allah katakan kalau bukan karena kau Muhammad saya tidak ciptakan ini dunia dan isinya. Tapi apakah dia tidak difitnah? Oh, bukan cuma difitnah, mau dibunuh, diusir dari kampung halamannya. Tapi bagaimana Nabi menyikapinya? Kalau pribadinya diserang, dia tidak respon. Masih ingat ibu-ibu bagaimana Nabi diludahi? Nabi senyum, salah tempat bos. Coba, dikasih lagi kotoran onta depan rumahnya, tidak pernah jengkel. Kalau pribadinya, kalau agama dihina, baru Nabi katakan, Allahu Akbar, lawan. Itu Nabi. Kalau kita, pribadi kita diserang, marah, lawan, takbir. Sekalinya agamanya dihina, apa dia bilang? Bukan urusanku. Itu urusan ulama. Terbalik dengan Nabi. Orang fitnah kita, Bu, sabar aja. Nah, langkah kedua setelah sabar, introspeksi diri. Langkah kedua, siapa yang ditempati cerita. Misalnya dia cerita kebaikan saya soal Bayu. Saya datang, itu yang dicerita kemarin dek, fitnah. Semuanya terpulang kepada kamu. Kalau kau sudah percaya itu, tapi ingat itu hanya fitnah buat saya. Kita hanya klarifikasi. Wajib juga kita pergi klarifikasi. Supaya apa? Supaya orang tidak membenci. Kalau sudah dilakukan, yang ketiga tawakal ilallah. Sebelumnya yang ketiga adalah doa. Ya Allah, hindarkan saya dari fitnah. Ya Allah, hindarkan saya dari orang-orang jahat. Ya Allah, lembutkan hati mereka yang membenciku. Kita minta karena hidayah datang dari Allah. Yang keempat, sudah kita lakukan ini, baru kita bertawakal kepada Allah. Ya Allah, segerakan segalanya kepadamu ya Allah. Tuh, suatu ketika ini bahayanya ini ya. Namanya yang tadi itu orang menyebarkan cerita kejelekan orang. Itu suatu ketika datanglah seseorang yang dengki kepada Abu Nawas. Tahu kan Abu Nawas? Zaman Khalifah Harun al-Rashid. Ini yang benci Abu Nawas, dia pergi sebarkan bahwa dia yang mencuri. Anggaplah dia mencuri emas. Dia sebarkan satu kampung, Tamalan Rea misalnya kita. Akhirnya semua orang membencinya. Datanglah polisi menggerebek rumahnya. Ternyata apa yang dituduhkan tidak ada. Tidak ada pun satu emas di dalamnya. Maka itu dia datang karena malu ini tadi yang menuduh Abu Nawas malu. Satu kampung membencinya. Dia datang kepada Abu Nawas, maafkan atas kehilapanku. Oke, saya maafkan kamu. Satu syaratnya. Apa? Kamu harus bawa bantal yang isinya bulu-bulu angsa. Bawa ke tengah kota. Dia bawa lah itu bantal berisi bulu-bulu tipis-tipis kecil itu di tengah kota. Sampai di tengah kota, Abu Nawas berkata, belah itu bantal. Dibelah, datang angin. Terbang semua itu bulu-bulu angsa. Dia bilang, kau kejar itu baru saya maafkan kau. Pungut itu baru saya maafkan kau. Dia lari, ada ditangkap. Lari, ada ditangkap. Dia lari, ada ditangkap. Ada, dia bawa ini. Tapi masih ada yang lepas. Itu maafmu, itulah yang kau tangkap. Saya maafkan kau. Tapi bicaramu yang sudah terlanjur menyebar, itulah fitnah yang kau sebarkan. Tidak bisa lagi kembali kepada saya. You understand? Yes. Maka berhenti menceritakan kejelekan orang. Cara utamanya juga hindari orang panggosip. Masya Allah. Wah, kalau hindari tukang gosip, siapa kira-kira? Ada nggak di sini suka gosip? Nggak ada ya. Alhamdulillah. Oke. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana sahabat Dasat. Kami akan kembali di saat lagi tentunya masih di Gaspol Sahur. Gaspol memang.
Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Alhamdulillah hari ini kita tengah membahas mengenai Ramadan tanpa dendam. Karena namanya manusia kadang-kadang tidak bisa dihindari, kita hilaf, buat salah, menyakiti hati orang lain. Atau bahkan hati kita disakiti yang menimbulkan luka begitu dalam sampai kepikiran, sampai stres. Nah di Ramadan ini seperti Ustadz Dasa sampaikan, saatnya kita bersihkan hati ibaratnya seperti handphone. Dihapus aplikasi-aplikasi yang gak perlu, gak penting, bikin berat loadingnya. Supaya kita bisa menerima ilmu-ilmu baru, berkah-berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibaratnya menerima dan mendownload aplikasi yang siap untuk digunakan di masa depan. Nah Pak Ustadz, lanjut lagi Pak Ustadz. Tadi kan Pak Ustadz bilang kalau misalnya kita ya caranya supaya nggak dendam kita maafkan. Atau ya kita awali dengan minta maaf. Cuma kadang-kadang kita kan nggak tahu nih Pak Ustadz. Kita kayaknya pernah deh bikin salah sama orang itu. Dia mungkin dendam sama kita nih. Kita mau minta maaf tapi kita nggak tahu nomor telepon nggak ada, orangnya udah pindah atau bahkan sudah meninggal. Ya. Bagaimana Pak Ustadz? Cara berbuat baik kita cari dulu karena pernah kita nyakiti orang itu kalau cuma ucapan. Kalau berkaitan dengan barang ibu harus kembalikan. Ya, pengantin dia waktu kita satu komplek, diambil piringnya. Diambil kuenya dengan piring-piringnya. Dan itu pasti tidak halal. Kita mau kembalikan, hari ini sudah tahu. Waduh, ternyata itu piring 3 yang saya ambil dulu, saya harus kembalikan. Tapi dia sudah tidak ada di komplek, kita cari tahu dulu di mana dia pindah. Sudah dapat alamatnya, bawakan itu piring. Kembalikan. Ini piring yang pernah saya ambil. Mau lebih mulia, tambah jadi 6. 3 kan? 3. Mau lebih mulia lagi, lengkap dengan kue-kuenya. Bu, pernah dulu ada pengantin dulu waktu masih di komplek? Iya. Ada kan dulu itu piring tak hilang 3. Wih, enggak tahu siapa yang tahu. Saya hilap bu. Harus akui dulu ya Pak Ustadz. Sebenarnya saya cuma mau ambil kuenya. Tapi saya digoda setan ambil sekalian dengan piringnya. Ini saya sudah kembalikan piringnya sebagai wujud rasa salah saya. 3 saya ambil, saya kembalikan 6. Dan ini lengkap dengan kue-kuenya. Tidak adalah arti kue dan piring ini kalau ibu tidak maafkan saya. Maafkan saya ibu. Dan hebatnya itu orang kalau sudah, saya maafkan ibu, enggak apa-apa, sama-sama kita hilap. Selesai. Bagaimana kalau sudah meninggal Ustadz? Kita cari ahli warisnya. Anaknya, sepupunya, saudaranya, datang bawa. Kembalikan. Ya. Dia memaafkan kita, bukan urusan lagi. Yang penting kita sudah minta maaf. Begitu juga kepada tetangga. Minta maaf saja. Syaratnya harus 3 kali. Bukan cuma sekali. Tek, 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 tek. Oi, maafkan saya. Datang lagi. Tek, tek, tek. Oi, maafkan saya. Tahu enggak mau atau tidak, terserah. Oi, maafkan jaka saya. Kalau tidak maafkan saya, enggak mau saya kembali. Kau harus maafkan saya. Sudah 2 hari saya minta. Mesti 3 kali. Kalau sudah 3 kali minta maaf, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya telah lakukan perintahmu. Saya sudah minta maaf, saya akui dosa dan kesalahanku. Serahkan kepadamu ya Allah. Nanti orang yang tidak maafkan kita dipanggil sama Allah. Kan nanti bu, orang diadili nanti kita bu. Pengadilan seperti di dunia, enggak. Siapa ada uang, dia menang. Siapa ada koneksi, dia menang. Siapa ada orang dalam, dia menang. Di akhirat, enggak ada orang dalam. Nggak ada pengurus, nggak ada broker, nggak ada. Ini bertersangka. Dia bilang, kenapa kau tidak maafkan ini sepupumu? Berapa kali berbuat baik sama kamu? Berapa kali kau dia bantu? 1 aja salahnya kau tidak maafkan. Kenapa kau berbuat? Saya sudah minta maaf. Saya hilap, saya hambamu ya Allah. Saya hilap waktu itu dan saya akui, saya datang bertobat tapi dia tidak maafkan saya. Itu perempuan kalau dendam, tidak ada enaknya hidup. Ya toh? Tidak kusangka Ustaz. 50 tahun saya berkeluarga. Bulan lalu dia selingkuh. 50 tahun. Baru 1 kali salah suaminya. Dia lupa kebaikannya 50 tahun. Lalu saya tanya, ibu,
Berapa lama kita berkeluarga? 50 tahun Ustaz. Ada rumah, ada siapa yang bayar cicilan? Suamiku Ustaz. Ada mobil, ada Ustaz. Siapa bayar cicilan? Suamiku Ustaz. Berapa nanti Bu? Oh, 2 Ustaz. Ada cucuku 2 juga. Apa salahnya suami tak? Dia baku WhatsApp dengan mantannya Ustaz. Hanya baku WhatsApp. Kau lupakan kebaikan suamimu 50 tahun. Itu bisikan setan itu. Setan bilang lawanku, 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 lawanku. Itu setan. Iya toh? Yang saya heran lagi bertengkar, hamil ji. Kok gitu sih Bang? Bertengkar, gak taunya. Benjol kepalanya. Oke Bu. Ayo masuk Ramadan dengan lapang dada. Ya. Masuk Ramadan sudah memaafkan. Kalau yang belum sempat maaf sudah masuk sahur ini, ibu bangunkan suami, minta maaf. Supaya apa? Kita mulai Ramadan ini dengan hati yang lapang. Ibarat handphonenya handphone baru. Gampang ngecas, gampang loading, gampang juga aplikasi. Kalau tidak mau memaafkan, percayalah ibu yang rusak. Ibu yang dendam, ibu yang sakit. Saya bilang sama istri saya, termasuk tadi pagi sebelum saya ke sini Bu, apa kesimpulan sama istri saya? Selalu saya bilang sejak saya menikah, siapa yang berbuat baik, dia dapat pahala. Siapa yang berbuat dosa, dia dapat hukuman. Selalu saya ulang-ulang, sejak saya menikah sampai sudah 12 tahun saya sama mamanya Cek. Tadi pagi saya bilang lagi, siapa yang berbuat baik dia dapat pahala. Siapa yang berbuat dosa dia dapat hukuman. Aman. Kalau kau berbuat dosa, kamu dapat hukumannya. Kalau saya berbuat dosa, saya dapat hukuman. Tidak mungkin kamu yang dihukum. Enak begini Bu. You understand? Yes. Thank you very much. Insya Allah mudah-mudahan. Ingin rasanya berlama-lama, tapi durasi juga lah yang terbatas. Maka kita akhiri dulu. Ya. Sebelum saya akhiri, Ibu kalau marah sama orang bikin pantun. Pantunnya begini Bu. Bagaimana Pak Ustadz? Ayu tinting naik perahu. Cakep. Yang penting kita bersatu. Cakep. Ayu tinting naik gerobak. Cakep. Yang penting kita kompak. Dia termasuk orang yang dikuatkan, diberikan hidayah untuk bisa memaafkan dan membersihkan hati dari dendam di bulan suci Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz Das'ad atas petua-petuanya. Dan terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir. Dan juga Anda yang menyaksikan acara hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali. Tentunya masih di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.